Massa dari berbagai aliansi ojek online menggelar demonstrasi di depan gedung pemerintahan Jawa Barat Rabu siang. Ada 2.500 pengemudi ojek online dari berbagai daerah di Jawa Barat yang ikut dalam aksi ini. Mereka menolak kenaikan harga BBM dan menuntut revisi Permen Hub nomor 12 tahun 2019. Kenaikan harga BBM dinilai berdampak negatif bagi masyarakat, termasuk para pengemudi ojek online. Aksi menolak kenaikan harga BBM juga digelar ribuan buruh berbagai serikat di Jawa Barat. Dalam aksinya, para buruh meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum di setiap daerah di Jawa Barat. Tuntutan ini didasari oleh kenaikan harga BBM. Para buruh juga meminta penyesuaian kenaikan upah sebesar 24 hingga 30% dari upah minimum kota dan kabupaten. Artinya ketika kita meminta kenaikan 24% adalah di angka rata-rata penyesuaian kenaikan BBM dengan harga kebutuhan pokok. Massa mengancam jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, mereka akan kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ratusan buruh berunjuk rasa ke Balai Kota DKI Jakarta menuntut kenaikan upah minimum provinsi dan menolak kenaikan harga BBM. Tersangka kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB belum bisa dijemput KPK karena dilindungi simpatisannya. Jenazah ASN, saksi kasus dugaan korupsi yang tewas, dibunuh dan dimutilasi di Semarang diserahkan ke keluarga. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, ratusan buruh berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi dan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Geser ke sebelah kanan. Yang ada di sebelah kanan. Dalam hitungan ketiga, kawan-kawan maju lagi 3 langkah ke depan. Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau KSPMI memblokade Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah buruh memaksa menemui langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam orasinya, buruh meminta UMP DKI Jakarta dinaikkan 13%. Buruh juga menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai menyengsarakan rakyat. Buruh mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Akibat aksi ini lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. Itulah dasar penetapan kenapa kita menuntut kenaikan upah. Kami berargumen harusnya di tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan hidup layak DKI Jakarta upah kita sebesar 5.300.000. Tetapi dengan kompromi dan juga dialog kita menyepakati kenaikan 4.600.000. Itu pun masih digugat oleh Apindo yang tidak berkemanusiaan. Sementara itu, massa pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI. Massa menolak kenaikan harga BBM dan menuntut pengesahan RUU Transportasi Online menjadi Prolegnas 2022. Massa yang tergabung dalam koalisi driver online serta sejumlah elemen ojek online lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, para pengemudi transportasi online menyatakan penolakan kenaikan harga BBM dan menuntut pengesahan RUU Transportasi Online menjadi Prolegnas 2022. Dengan membawa atribut, massa berorasi di depan gedung DPR, sementara aparat kepolisian berjaga mengamankan jalannya demo.
Dan kita akan langsung menuju ke depan gedung DPR RI untuk mengetahui kondisi terkini aksi unjuk rasa di sana bersama rekan kami, Kevin Pakan. Kevin, apakah aksi unjuk rasa ojek online masih berlangsung sore ini? Ya, selamat sore Davi, saya pada pemirsa. Memang aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah masa aksi driver ojek online hingga pada sore hari masih terus berlangsung. Dan saat ini Davi dan Stefani, saya akan menunjukkan kepada Anda untuk situasi terkini tepatnya di depan gedung DPR RI Jakarta, bahwa kami pantau hingga sore hari ini sejumlah pengendara ojek online atau transportasi online ini masih terus bertahan hingga pada pukul 4 sore ini. Dan memang tadi berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa para driver ojek online ini sudah ada atau tiba di depan gedung DPR RI ini sekitar pukul 10 pagi tadi. Dan memang tadi kami juga sempat bertanya apakah memang sampai dengan saat ini sudah ada pihak perwakilan dari pemerintah ataupun anggota DPR yang datang menemui mereka. Namun tadi pihak dari masa aksi ini juga menyatakan bahwa memang sampai dengan saat ini belum adanya pihak anggota DPR yang datang untuk menemui mereka. Dan juga Davi, Stefani pemirsa, setidaknya ada sejumlah tuntutan ataupun yang menjadi poin utama para driver ojek online ini untuk menggelar aksi unjuk rasa, di mana yang pertama adalah mereka tetap meminta kepada pemerintah untuk bisa kembali menstabilkan atau menormalkan dari harga BBM yang memang sampai dengan saat ini masih naik begitu harganya, dan juga terkait dengan tuntutan terhadap pemerintah agar adanya payung hukum atau status yang jelas, karena memang sampai dengan saat ini untuk para pekerja ini merupakan hanya sebagai mitra, belum ada kejelasan terkait dengan status mereka sebagai driver ojek online. Dan juga memang terkait dengan tarif dasar ojek online dan juga kilometer seluruh pengemudi ojek online. Kemudian mereka juga menuntut bahwa pihak dari aplikator ini bisa memberikan atau menyetarakan potongan menjadi 10%, baik angkutan khusus, perorangan maupun juga angkutan barang. Dan juga mereka meminta bahwa pemerintah ini bisa memberikan adanya asuransi kesehatan, karena memang sampai dengan saat ini untuk para driver ojek online ini belum adanya asuransi kesehatan atau kejelasan terkait dengan kesehatan mereka bila mana terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Dan memang diperkirakan untuk jumlah masa aksi ini sebanyak 250 orang, dan untuk situasi di depan gedung DPR RI ini terpantau cukup tersendat karena adanya aksi unjuk rasa digelar oleh masa ojek online ini. Davi dan Stefani. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan lagi-lagi ditunda karena saksi kunci sakit keras. Saksi kunci juga merupakan salah satu tersangka obstruction of justice. Sidang kode etik salah satu tersangka obstruction of justice, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, kembali diundur menjadi pekan depan. Sidang etik ditunda karena saksi kunci yaitu AKBP Arif Rahman sakit keras. AKBP Arif Rahman juga merupakan salah satu dari 7 tersangka obstruction of justice. Birwat Prof untuk Brigjen HK itu nanti akan dilaksanakan ya minggu depan ya, karena saksi kuncinya memang dalam kondisi masih sakit. Karena masih sakit ya tentunya kita harus menunggu dulu sampai dengan kondisi yang bersangkutan sehat ya, karena salah satu persyaratan untuk bisa dihadirkan di dalam sidang kode etik, saksi harus dalam kondisi sehat. Brigjen Pol Hendra Kurniawan diduga berperan dalam penghilangan CCTV di rumah dinas Verdi Sambo. Selain itu, Hendra juga disebut berperan dalam intimidasi keluarga Joshua. Bahkan belakangan muncul informasi bahwa Hendra menggunakan private jet untuk menemui keluarga Joshua di Jambi. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggotanya yang terlibat penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua masih terus bergulir. Sementara sidang etik perwira yang terlibat penanganan pembunuhan Brigadir Joshua terus bergulir. Hari ini AKP Idam Fadilah, mantan anak buah Verdi Sambo di Divisi Propam Polri, menjalani sidang etik. AKP Idam diduga melanggar kategori sedang dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua.
Pemirsa, penyatuan dua berkas perkara Verdi Sambo dikhawatirkan menjadi celah bagi mantan Kadif Propam Polri itu lolos dari hukuman mati. Pakar hukum pidana menilai penggabungan ini berpotensi mengalihkan fokus dakwaan dari kasus pembunuhan ke kasus penghalangan penyidikan. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dijerat dua perkara, yaitu pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan kasus menghalangi penegakan hukum atau obstruction of justice. Kejaksaan Agung menyatakan pihaknya membuka kemungkinan untuk menyatukan dua berkas perkara tersebut. Kemungkinan itu karena kedua perkara tersebut merupakan satu rangkaian peristiwa. Namun pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir, menilai langkah penggabungan perkara itu kurang tepat. Dikhawatirkan penyatuan berkas menjadi celah bagi Verdi Sambo untuk meringankan hukumannya. Kalau digabung dalam satu dakwaan, nanti ini terdakwa bisa bermain. Dia bobotnya lebih pada obstruction of justice daripada pembunuhannya. Bisa jadi seperti itu yang kekhawatiran banyak orang itu, menurut pendapat saya ada kemungkinan besar sekali. Karena apa? Karena pada saat dia diperiksa sebagai pembunuhan, dia akan mengalihkan bobot itu perbuatannya lebih pada obstruction of justice. Sementara pelaku pembunuhannya adalah orang lain gitu. Nah kalau itu di splitting, pembunuhan bisa konsentrasi untuk memeriksa supaya majelis hakim itu menemukan namanya kebenaran material atau kebenaran hakiki. Salah adalah salah, benar adalah benar. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menerima pengembalian berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua pada Jumat lalu. Selain berkas perkara pembunuhan, Kejagung juga telah menerima berkas perkara terkait penghalangan penyidikan atau obstruction of justice dengan tersangka Verdi Sambo CS. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemuda di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menganiaya balita saat ditagih hutang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.